Halo Sobat Kotshop, hari ini saya berada di Kotshop Surabaya Timur, tepatnya di Jalan Kalidami nomor 44 Surabaya. Di samping saya sudah ada Mas Rian, teknisi dari Kotshop Surabaya Timur. Nah, kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian semua sebuah POS sistem terbaru dari Imin. Di depan saya ini sudah ada produk dari Imin, dua tipe ya. Ini akan dijelaskan langsung sama ahlinya. Nah, Imin ini diklaim memiliki fitur yang lengkap, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti apa detailnya? Langsung saja kita tanya-tanya ke ahlinya. Oke, baik Mas Rian. Jadi di depan saya ini sudah ada dua produk Imin ya. Ini kalau boleh tahu ini tipenya berapa? Yang kanan dan yang kiri. Ini yang lebih kecil ini di Imin D2402. D2402. Oke, Imin. Kalau yang ini lebih besar adalah Imin D3505. D3505. Oke Mas Rian. Jadi untuk produk Imin ini mungkin bisa dijelaskan spesifikasi dan juga fitur yang dimiliki dari masing-masing tipe ini. Silakan. Ya, kita mulai dari tipe yang kecil dulu ya, Imin D2402. Nah, ini dia berjalan di sistem operasi Android, tepatnya Android 7.1, dan dia memiliki RAM 1 GB, internal 8 GB, dan dia sudah punya fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, jadi dia bisa langsung connect internet, tergantung dari kebutuhan sistem kaset kalian. Terus untuk port ini juga cukup lengkap, dari RJ11, RJ12, RJ45 atau Ethernet, terus ada USB tipe A itu ada 4 buah, terus ada audio jack kalau kalian mau ekspansi audionya ke speaker yang lebih besar, terus ada port micro USB. Jadi secara ketersediaan port Imin ini cukup lengkap di rentang harganya ya. Sedangkan pada tipe yang satunya D3505 ini ada dua display. Jadi yang satu customer display, yang kedua ada main display atau layar utamanya. Jadi yang layar utama ini memiliki lebar 16 inch, sementara untuk customer display mempunyai lebar 10 inch. Terus untuk spesifikasinya hampir sama, ketersediaan port D3505 sama D2402. Jadi dia punya RJ11, RJ12, RJ45 untuk Ethernet, terus ada USB-A. Namun bedanya USB-A di 505 ini lebih banyak, yaitu 5 buah. Terus ada audio jack, ada micro USB. Jadi kalau ketersediaan port hampir sama, cuma bedanya di jumlah dari USB-A-nya. Oke, berarti cukup lengkap ya fitur dan spesifikasi yang dimiliki dari kedua tipe Imin ini. Karena ini berjalan di platform Android, nah mungkin bisa dijelaskan juga aplikasi-aplikasi apa saja yang kompatibel dengan kedua produk Imin ini. Silakan. Oke, jadi karena dia berjalan di sistem operasi Android kan banyak sekali aplikasi atau software Android yang digunakan untuk kasir, seperti paling banyak yang digunakan kayak kasir pintar, Mocha POS, terus Q kasir, terus ada lagi Bpos. Jadi tergantung kebutuhan kalian atau kebutuhan usaha, misal resto atau retail dan lain-lain. Jadi semua bisa untuk aplikasi kasir yang berbasis Android. Apalagi ini sudah ada Play Store-nya. Jadi seperti handphone kalian pada kebanyakan yang berbasis Android ya. Jadi ada Play Store, kalian tinggal cari aja aplikasi kasir yang mau digunakan, entah itu kasir pintar, kasir dan lain-lain. Jadi untuk penggunaan aplikasinya cukup mudah sih, karena sudah disupport sama Google. Oke, berarti untuk aplikasi ini bebas ya, customer bisa pilih atau bisa pakai aplikasi apapun yang ada di Play Store kayak gitu. Ya. Nah, apakah dari Kotshop sendiri ada rekomendasi aplikasi yang mungkin bisa dipakai untuk para customer yang belum punya sistem atau belum pakai aplikasi apapun? Gimana Mas? Jadi kalau itu tergantung kebutuhan usahanya. Misal kalau usaha retail atau sembako, toko dan lain-lain itu biasanya pakai kasir pintar. Sementara kalau misal kayak resto, terus F&B dan lain-lain itu biasanya pakai
queue kasir kalau yang free, atau yang mau yang berbayar itu biasanya lebih lengkap, lebih apa ya, penggunaannya lebih mudah, seperti Mocha POS, BPOS itu juga buat resto dan cafe. Oke, untuk penggunaannya, jadi ketika mungkin ada customer yang masih awam atau belum sama sekali belum pakai sistem ya, nanti cara penggunaannya bisa di cover atau di training dari Kotshop ya Mas ya? Iya bisa. Jadi kalian jangan khawatir, misal kalau mau beli D3505 atau D202 tapi belum tahu mau pakai aplikasi apa atau belum tahu caranya kayak gimana, bisa tanya dulu, konsultasi dulu sama kita kebutuhannya kayak gimana, nanti kita kasih solusi atau saran, entah pakai aplikasi apa nanti sesuai kebutuhan kalian atau perangkat yang seperti apa yang cocok buat kebutuhan dan budget kalian semua. Oke, berarti Imin ini selain bisa dipakai untuk resto atau cafe, juga bisa digunakan di retail ya Mas ya? Bisa. Tergantung aplikasi yang dipakai kayak gitu. Oke, mungkin dari keunggulan atau kelebihan dan kelemahan Imin sendiri ini bisa dijelaskan apa saja kira-kira? Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari Imin D2402, jadi kalau D2402 ini kalau dibandingkan sama pakai tablet kayak gitu kan harus beli holder dulu, terus beli tabletnya lagi. Tapi kalau Imin D2402 dia udah include, jadi dia udah satu set, jadi terlihat lebih kokoh dan terkesan lebih elegan ya, karena nggak pakai holder yang kayak buat nonton Korea itu ya, dan nggak goyang-goyang. Jadi salah satu kelebihannya itu dia kuat dan ini terbuat dari besi dan berat. Jadi secara build quality dia lebih baik dari pakai tablet ya, tapi itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Oke, untuk kelebihannya lagi yang satunya adalah ketersediaan port yang cukup lengkap, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, ada EC11, ada EC12, ada Ethernet, terus ada USB 4.2. Jadi kalian misal kalau mau buat retail, usaha retail, tinggal colokin kabel USB ke scanner, jadi dia langsung bisa buat scan barang yang kalian jual, jadi tinggal masuk ke aplikasi kasirnya. Oke, sedangkan untuk kekurangan dari D2402 ini kalau dibandingkan lagi sama pakai tablet misal, jadi dia ini tidak bisa dibawa kemana-mana, jadi dia harus colok ke listrik dan juga ya pasti nggak portable dan tidak include printer thermal atau buat cetak stroke, jadi kalian harus beli secara terpisah untuk printer thermalnya sendiri. Sedangkan untuk yang sebelahnya D3505 untuk kelebihannya ini banyak ini. Kalau kelebihannya ada main display atau display utama, jadi yang main display ini udah touchscreen ya, dan kapasitif dia 16 inch, cukup lebar. Oke, dan dari pengalaman saya layar sentuhnya cukup responsif, jadi tidak apa ya kayak tablet-tablet yang murahan gitu, jadi kan agak berat atau gimana, tapi ini cukup responsif dibanding tablet-tablet yang lain. Oke, dan salah satu keunggulannya lagi, D3505 ini sudah dual display. Jadi selain layar yang sama, juga terdapat layar kedua untuk customer display. Jadi kalian saat melakukan transaksi, customer akan mengetahui jumlah atau barang apa saja yang dia beli. Jadi akan lebih membuat usaha Anda lebih terlihat premium, seperti kayak mungkin kalau kalian lihat di KFC atau McD seperti itu. Sedangkan untuk kekurangan D3505 ini hampir sama ya kayak D2402, jadi dia harus terus nyolok di listrik, jadi tidak portable dan stay di tempat. Dan untuk printer thermalnya buat cetak stroke, kalian harus membeli secara terpisah. Oke, berarti cukup banyak juga ya kelebihan yang dimiliki dari masing-masing tipe Imin ini, dan bisa dipakai di berbagai segmentasi bisnis, mulai dari kafe, restoran, retail, barbershop, dan laundry, bisa ya, tergantung dari aplikasi yang dipakai mungkin gitu ya. Ya, Oke, kemudian mengenai harga nih Mas, harga dari masing-masing Imin ini berapa kira-kira, kisarannya aja, mungkin bisa dibocorkan atau bisa diinformasikan kepada penonton sobat Kotshop. Silakan. Jadi harganya kan paling ditunggu biasanya. Jadi kalau untuk D2402 ini harganya di 3 jutaan saja. Sementara
Kalau untuk D3505 ini dengan dual display dan segala kelebihannya, ini dengan harga 6 jutaan aja. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, teman-teman sudah mendapatkan produk dengan fitur yang lengkap yang seperti dijelaskan oleh Mas Rian tadi. Oke, untuk cara pembeliannya nih Mas, mungkin bisa dijelaskan juga cara pembeliannya bisa lewat apa saja, dan misalnya kalau teman-teman berminat bisa langsung japri atau hubungi siapa kayak gitu. Oh iya, untuk kalian yang berminat membeli salah satu dari Imin ini, salah dua mungkin ya. Oh iya, salah dua. Beli dua-duanya. Oke, kalau kalian berminat membeli produk-produk ini, kalian tinggal search saja di Google atau di e-commerce. Kita semua ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, JDID, semua ada dengan nama toko Kode Shop Surabaya Timur. Atau kalau kalian ngerasa, oh mas aku juga Surabaya, aku pengen lihat langsung, beli langsung, atau mau konsultasi dulu, itu bisa langsung datang ke toko kita Kode Shop Surabaya Timur yang beralamat di Jalan Kalidami nomor 44, Kelurahan Mojo, Gubeng, Surabaya. Atau bisa cek di deskripsi di bawah ya, kita cantumkan juga. Nah, untuk support sendiri Mas, nanti ketika misalkan ada customer yang beli online atau maupun offline, kemudian di tengah jalan ada kendala, nanti dari Kode Shop Surabaya Timur supportnya seperti apa Mas? Oh iya, jadi kan customer kita banyak yang dari seluruh Indonesia ya, jadi kita kirim juga ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian ada kendala pas barang datang atau pas barang dipakai atau ada kendala, pertanyaan dan lain-lain, bisa kalian kontak kita di Kode Shop Surabaya Timur atau juga bisa hubungi Kode Shop terdekat, karena Kode Shop sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Oke, jadi Kode Shop tetap masih bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya kayak gitu ya intinya ya. Nah, jadi tetap disupport walaupun sudah nggak masa garansi, benar ya? Betul. Jadi meskipun sudah di luar masa garansi dan ada problem, tetap bisa diservis ke Kode Shop kayak gitu. Oke, cukup menarik sekali obrolan kita kali ini. Saya Anwar Orlando. Saya Rian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Kita jumpa lagi di Kode Shop Enterprise. Bye-bye.